Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita sudah memasuki tema 3. Wow, cepat sekali ya waktunya. Nah, pagi ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang benda-benda di sekitar kita pada tema 3 dengan muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang KD 3.1, yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Sedangkan pada muatan mata pelajaran matematika, kita akan belajar pada KD 3.7, yaitu mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, mari kita belajar bersama-sama. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai berat. Berat benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, kita dapat menemukan berbagai jenis benda yang ada di sekitar kita. Apa ya kira-kira contoh benda itu? Coba disebutkan. Ya, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, pensil, dan penggaris. Nah, di sini benda dikelompokkan menjadi 2, yaitu benda dan bukan benda. Sedangkan benda sendiri masih dikelompokkan menjadi 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati ada pensil, penggaris, dan buku. Sedangkan contoh bukan benda ada panas, cahaya, dan suara. Kira-kira ada yang tahu apa bedanya benda dan apa bedanya bukan benda? Ya, benda adalah barang atau benda yang dapat menempati ruangan dan dapat ditimbang. Sedangkan bukan benda adalah yang tidak dapat menempati ruangan dan tidak dapat ditimbang atau tidak mempunyai berat. Paham ya anak-anak bedanya benda dan bukan benda? Kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya sifat fisik benda dikelompokkan dari bentuk, warna, kekuatan, wujud, dan ukuran. Warna. Sifat fisik benda yang dilihat dari warna. Karena benda di sekitar kita memiliki beragam warna. Contohnya, buah apel memiliki kulit warna merah dan daun berwarna hijau. Selanjutnya, sifat fisik benda berdasarkan ukuran. Karena benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Contohnya, gajah besar dan tikus kecil. Contohnya lagi, penggaris panjang dan pensil pendek. Nah, mengukur panjang benda dengan satuan baku. Apa saja sih alat-alatnya? Kita simak ya. Benda-benda pada gambar di samping berfungsi sebagai alat pengukur menggunakan satuan baku yaitu sentimeter yang biasa ditulis dengan cm dan meter yang biasa ditulis dengan m. Nah, alat-alat atau benda dengan satuan baku ada penggaris, meteran pita, meteran saku, dan meteran roll. Sifat fisik benda berdasarkan bentuk. Yang pertama, buku berbentuk persegi panjang. Nah, yang kedua, bola berbentuk bulat. Dan yang ketiga, jam berbentuk segitiga. Terlihat ya anak-anak bahwa benda memiliki bentuk yang berbeda. Selanjutnya adalah fungsi alat ukur.
Yang pertama, mistar atau penggaris berfungsi untuk mengukur panjang benda seperti pensil, buku tulis, dan penghapus. Nah, meteran pita dan meteran saku biasanya digunakan oleh penjahit atau pedagang kain yang fungsinya untuk mengukur panjang dan lebar kain. Sedangkan meteran saku berfungsi untuk mengukur tinggi badan dan panjang meja. Yang terakhir adalah roll meter atau meteran gulung yang digunakan oleh tukang bangunan atau tukang kayu untuk mengukur luas dan panjang bangunan, balok kayu, dan luas pekarangan rumah. Nah, berikut adalah contoh benda yang terbuat dari kayu. Ada kursi, ada meja, dan ada almari. Anak-anak bisa menyebutkan lagi benda-benda yang terbuat dari kayu yang ada di rumah kalian ya. Nah, selanjutnya, sifat-sifat benda yang terbuat dari kayu. Tentunya sifat benda ada kelebihan dan ada kelemahan. Kelebihannya adalah kuat, tidak mudah patah, dan mudah dibentuk. Sedangkan kelemahan benda yang terbuat dari kayu itu adalah mudah lapuk dan mudah terbakar. Nah, berikut adalah contoh pohon yang diambil dari kayunya. Ada pohon jati, meranti, gaharu, dan mahoni. Berikut adalah proses pembuatan benda dari kayu. Yang pertama, pohon-pohon yang ditanam yang ada di hutan. Lalu, langkah selanjutnya adalah batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, misalnya truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Nah, langkah selanjutnya, setelah itu log dipotong-potong sesuai selera, sesuai pada gambar 4 ya anak-anak. Nah, untuk menghindari jamur dan serangga, kayu perlu dikeringkan dengan cara dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah kering, kayu siap diolah sesuai keperluan. Bisa menjadi apa tadi anak-anak bendanya? Bisa kursi, bisa meja, bisa lemari, dan masih banyak yang lainnya. Begitu ya anak-anak, proses pembuatan benda dari kayu. Nah, selanjutnya, jika kalian sudah paham dan mengerti materi yang Ibu sampaikan, tugas anak-anak adalah mengukur benda-benda berikut menggunakan alat ukur satuan baku. Ingat, menggunakan penggaris. 2. Kerjakan di buku daring matematika. Dan yang ketiga, catatlah hasil pengukuranmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Dibuat tabel, tulis yang rapi. Jika sudah, nanti dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Dan jika ada pertanyaan yang belum mengerti atau belum paham tentang soal atau tugas maupun materi, kalian bisa japri ke wali kelas masing-masing. Begitu ya anak-anak, sekian pembelajaran pagi ini yang bisa Ibu sampaikan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Salam semangat. Terima kasih.